kita ketemu lagi di video interpolasi bagian pertama, tapi videonya part 2 gitu ya. Aduh, banyak sekali partnya jadi bingung. Mengenai exercise gitu ya. Tadi kita sudah di bagian introduction dikasih exercise. Kalau misal ini adalah jatuhnya droplet gitu ya. Droplet, kecepatan jatuhnya ini yang direcord sama roket. Kita disuruh nyari ketika kecepatan ketika T-nya sama dengan 16 second berapa sih gitu kan. Nah, di sini kita pakai direct method yang pertama. Karena ini bukan A, ini nomor 1 gitu ya. Pakai direct method gitu kan. Kemudian nah, ini ya kita disuruhnya pakai linear gitu ya. Pertama kan disuruh yang A itu kan dengan metode gitu ya, polinomial gitu ya, approaching method gitu ya, satu linear atau first order gitu ya. Masih ingat kan kalau direct method itu dia hanya mengikuti promise yang dikasih. Berarti kalian disuruh nyarinya berapa? T sama dengan 16 gitu ya. Berarti T16 kan somewhere in here gitu ya. That's why kita nggak perlu tuh pakai semuanya kan, kalau regresi mah pakai semuanya gitu ya, dihitung baru nanti kita masukkan 16 itu berapa. Nah kalau interpolasi enggak, karena 16 itu diantara 15 sama 20 gitu ya, dan linear itu cuma butuh 2 titik gitu ya. That's why kita hanya mengambil titik antara 15 sama 20 gitu ya. Berarti di sini saya mau tulis general functionnya P1X sama dengan A0 ditambah A1X gini kan, ini apa ya, general functionnya gitu ya, dimana ketika P-nya itu sama dengan VT gitu ya, untuk saat ini Px-nya itu sama dengan VT gitu kan, dan ini adalah T-nya gitu ya, berarti bisa saya naikkan gitu kan. Nah akhirnya kita punya T0-nya sama dengan 15, T1-nya sama dengan 20, dengan VT0 sama dengan 362,78 dan VT1 sama dengan 517,35 mm per sekon gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan tuh ke persamaan ini gitu ya. Bahwa di sini adalah VT1 sama dengan A0 ditambah A1T gitu ya. Berarti A1 kali 15 gitu ya. Nah, nanti akhirnya persamaannya jadi A0 ditambah 15 A1 sama dengan 300, kebanyakan, maaf ya, A0 ditambah 15 A1 sama dengan 362,78. Nah kalau untuk yang VT0 gitu ya, kalau untuk VT1 berarti sama dengan A0 ditambah 20 A1, jadinya A0 ditambah 20 A1 sama dengan 517,35 gitu ya. Familiar kan dengan nilai ini? Ya udah, kita tinggal masukkan ke matriks yang kalian sangat suka itu gitu ya. Untuk yang persamaan pertama gitu ya, ini A0, ini A1. 1 ini 15 sama dengan 362,78. Kemudian untuk yang persamaan kedua, ini 1, ini 20 sama dengan 517,35 gitu ya. Bisa kalian selesaikan dengan Gaussian misal kayak gitu ya. Akhirnya kan nanti ketemu tuh A0-nya berapa, yang ini A0-nya berapa, A1-nya berapa gitu ya, baru nanti dibalikkan ke persamaan yang utamanya gitu ya. Berarti A0 ditambah A1 kali T gitu ya, berarti V16 sama dengan A0 ditambah A1 kali 16 gitu ya. Nanti hasilnya sekian milimeter per second gitu ya. Direct gitu ya, tinggal masukkan aja gitu ya. Cuman bedanya di sini kita kalau linear butuh 2 titik dan kita hanya mengakomodir 2 titik terdekat dari nilai yang ditanyakan gitu ya. Sangat mudah gitu kan. Nah kemudian kalau yang second gitu ya, second order gitu ya. Second order berarti masih sama T16 gitu ya. Saya ganti warnanya menjadi hijau. Begitu berarti second ini bisa juga dikatakan kuadratik gitu ya. Nah berarti kan kalau 16 gini ya, berarti kira-kira kan kita punya ada 2 kemungkinan kan, ada 10, ada 20, ada 20 gitu ya, ada 10 atau 22,5 gitu ya. Kita mau ngambil yang mana Bu gitu ya. Kita selalu menggunakan nilai yang terdekat dari nilai yang ditanyakan.
T16 gitu ya. 10 ke 16 cuman beda 6. Sedangkan 16 ke 22,5 bedanya 6,5 gitu kan. Ya, jadi akhirnya nilai terdekatnya adalah yang ke 10 gitu ya. Otomatis gitu ya, yang kuadratik kita ngambil titik ini gitu ya. Ini untuk yang kuadratik. Second order. Ini yang tadi untuk first order gitu ya. Akhirnya kita punya 3 titik gitu ya. Dimana titik pertama itu sama dengan 10, titik kedua sama dengan 15, titik, ya Allah, sorry. Nah, titik kedua sama dengan 20 gitu ya. Dengan VT0, VTT1, VT2 gitu ya. Nah, kemudian VT0-nya berarti kan kecepatan pada 10 gitu ya. 227,04, kemudian ini 362,78 dan ini 517,35 gitu ya. Nanti kalau kalian mengerjakan harus runut kayak gini. Saya nggak mau tiba-tiba keluar nilainya X1 sekian, X2 sekian gitu ya. Meskipun mungkin kalian pakai perhitungan apa, saya tidak mau harus dijelaskan gitu ya. Harus dituliskan secara urut biar saya tahu pola berpikirnya gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, ini adalah ininya. Jangan lupa tulis function utamanya gitu ya, bahwa A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat gitu ya. Berarti ketika ini dimasukkan gitu ya, setelah kalian masukkan semuanya gitu ya, hasilnya adalah A0 ditambah A0 ditambah 10 A1 ditambah 100 A2 sama dengan 227,04. Nah, ini kan ini 15. Berarti kan A0 ditambah 15 A1 ditambah 225 A2 sama dengan 362,78. Dan kemudian untuk yang T2 sama dengan 20, berarti kan A0 ditambah 20 A1 ditambah 400 A2 gitu ya, sama dengan 517,35. Udah deh, kalian masukkan ke matriks gitu ya. Makanya kalian belajar matriks tuh kemarin, matriks terus gitu ya, karena emang kita akan jauh sama ini banyak kali gitu ya. 1, ini 10, ini 100, kemudian ini 1, ini 15, ini 225, ini 1, 20, 400 gitu ya. Dan ini adalah nilainya gitu, 362,78, kemudian 517,35 gitu ya. Lagi-lagi saya sarankan pakai Gaussian gitu ya, mau naif ataupun Jordan nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting kalian tahu dia dimintanya 2 angka di belakang koma gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau udah kayak gini kita pindah gitu ya. Berarti kalian sudah tahu A0 berapa gitu ya, A1 berapa, kemudian A2 berapa gitu ya. Nah, kalau sudah, masukkan langsung gitu ya. VT sama dengan A0 ditambah A1T ditambah A1T kuadrat gitu ya. Ini nanti kalian hitung berapa kali T-nya. T-nya kan kalau V-nya 16, tinggal aja kali 16 ditambah 16 dikuadratkan gitu ya. Nanti ketemu nilainya milimeter per second, misal seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini Bu, yang kubik gitu ya, baik gitu ya, saya ganti yang kubik karena saya ini, saya pindah dulu biar saya nggak bingung. Oke, saya pindah ke sini. Oke, kemudian set, saya kecilin. Nah, ini ya, gimana ya, kalau kecil banget kalian bisa lihat nggak sih? Ya, jadi ikut ininya, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Oke. Ini saya tulis lagi 16 kuadrat gitu ya. Nah, terus kalau yang kubik gimana Bu gitu ya? Baik gitu ya. Kalau kubik berarti kan sama dengan third order gitu ya. Third order berarti kita butuh 4 titik gitu ya. Nah, di sini kan tadi yang ketiga titik yang sudah gitu ya. Berarti kita tambahkan lagi 1 yang di bawah gitu ya. Nah, ini adalah third order gitu ya. Nah, jangan lupa rumusan utamanya P3X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 gitu ya.
Sekarang berarti T0-nya adalah 10, T1-nya sama dengan 15, T2-nya sama dengan 20, dan T3 sama dengan 22,5 gitu ya. Ini ngikutin gitu ya. Berarti VT-nya sama dengan V10 sama dengan 227,04 gitu ya. Kurang bisa nggak? Kemudian ini V15 sama dengan 362,78, kemudian V20 sama dengan 517,35, dan V22,5 sama dengan 602,97 gitu ya. Nah, ini nanti kan ada persamaannya gitu ya. Kalian cari persamaannya. Nah, nanti in the end gitu ya, dia ada matriks 4 kali 4 gitu ya. Ini A0, A1, A2 sama A3 gitu ya. Dimana di sini A0-nya sama dengan 1, kemudian 10, kemudian 100, kemudian 1000 gitu ya. Karena ini adalah pangkat 3-nya. Kemudian untuk yang kedua gitu ya, titik yang kedua berarti 1, 15, 225 sama 3.375. Kalau nggak percaya boleh dihitung gitu ya. 1, 20, 400, ini 8.000 gitu ya. Dan kemudian ini 1, 22,5, 506,25, dan ini 11.391 gitu ya. Dan ini akhirnya nilai ini gitu ya. Pindah ke sini 227,04, 362,78, 517,35 sama 602,97 gitu kan. Sampai sini mudah kan ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan Gaussian lagi-lagi gitu ya. Nah, nanti udah ketemu tuh A0-nya sama dengan berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa, kemudian A3-nya berapa, masukkan gitu ya ke general function. PT sama dengan A0 ditambah A1 T ditambah A2T ditambah A3T pangkat 3. Ketika V16 berarti sama dengan ini berapa ditambah kali 16 ditambah 16 dikuadratkan ditambah 16 pangkat 3 gitu ya. Udah deh gitu ya, ketahuan nanti hasilnya berapa milimeter per sekon gitu ya. Nah, akhirnya udah selesai gitu ya. Sekarang ke yang merah gitu ya. Kalau yang fourth order bagaimana, Bu? Sama gitu ya, sama gitu ya. Nah, di sini coba kalian hitung 16 lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 30 gitu ya. Ya sudah pasti jelas lebih dekat ke 30 gitu ya. Berarti kita butuh 5 titik gitu ya. Berarti kita butuh 5 titik gitu ya. Dengan persamaan umumnya sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah A4X pangkat 4 gitu ya. Jadi nanti matriksnya 5 kali 5 gitu ya, matriksnya 5 kali 5 gitu ya. Masih sama semuanya gitu ya. Berarti di sini T0-nya 10, T1-nya 15, T2-nya 20, T3-nya 22,5 sama T4-nya sama dengan 30 gitu ya. Nanti kalian selesaikan sampai jadi persamaan, kemudian sampai jadi matriks gitu ya. Baru diselesaikan dengan Gaussian. Udah deh selesai gitu ya. Baru nanti akhirnya kita pindah ke pertanyaan yang B gitu ya. Berapa sih absolute relative approximate errornya? Kalau yang linear kita tidak punya gitu ya, karena kan tidak ada di bawahnya linear gitu ya. Yang kita baru bisa punya ini ketika kuadratik gitu ya. Nah, kalau kuadratik berarti nanti hitungnya adalah hasil dari V16 linear dikurangi V16 kuadratik gitu ya, dikurangi V16 linear dibagi V16 kuadratik dibagi kali 100% gitu ya. Nanti kayak gitu terus gitu ya. Kalau kuadratik sama kubik bagaimana, kubik sama pangkat 4 bagaimana gitu ya. Nanti akhirnya kita tahu, oh ternyata errornya seperti ini loh, semakin banyak yang diakomodir untuk titiknya semakin ini gitu ya. Misal seperti itu gitu ya. Semoga jelas mengenai direct method. Videonya saya potong sampai sini. Kita kembali nanti kita akan ketemu di part 3. See you soon.